Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi rahmatihi tatanazzalul barakat wa bi ihsanihi tukaffiru anhu sayyi'at. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim nabiyyina Muhammadin afdhalus salati wat taslim wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Wa ba'du. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Mushola Al-Hidayah Al-Mukarram Ustadz Haji Taufik Hidayat. Kita doakan beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Bapak Ketua RW, Bapak Budi, mudah-mudahan juga beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beserta seluruh jajaran pengurus DKM Mushola Al-Hidayah dan jamaah Mushola Al-Hidayah yang hadir pada kesempatan kali ini. Kita bersyukur kepada Allah. Kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat. Masya Allah, ahlan wa sahlan Al-Ustadz Haji Jamil, Ketua DKM Masjid Al-Jihad. Masya Allah, beliau berkenan hadir. Masya Allah. Ahlan Ustadz. Ya Allah, ya. Siap. Kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia dan kenikmatannya. Kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dalam rutinitas taklim bulanan yang kita adakan di musholah yang kita cintai ini. Harapan besar dengan sama-sama kita duduk di majlis ilmu, Allah Subhanahu wa taala semakin memberkahi kehidupan kita. Allah semakin bimbing kita ke jalan yang diridhoi olehnya. Dan hadirnya kita di musholah yang kita cintai ini, dengan tadi sama-sama kita sudah menunaikan sholat maghrib berjamaah, kemudian kita lanjutkan dengan duduk di majlis ilmu, mudah-mudahan menjadi salah satu bukti rasa syukur kita kepada Allah, sehingga Allah bukakan pintu-pintu kenikmatan yang lainnya kepada kita. Salawat beserta salam selalu kita junjungkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, pada para keluarga, sahabat, tabi'ut tabi'in, serta kita sebagai umatnya di yaumil akhir nanti, berharap mendapatkan syafaatul uzma dari junjungan Nabi Muhammad SAW. Ma'asyiral hadirin, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema kita pada kesempatan kali ini berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala Maha Pemberi rizki. Dalam kehidupan kita, salah satu yang membuat kegelisahan dalam hidup, salah satu yang membuat kekhawatiran, ketakutan di dalam kehidupan kita adalah berkenaan dengan rizki.
Ya, betul apa betul? Jadi banyak orang yang takut miskin, banyak orang yang kehilangan, takut atau khawatir kehilangan pekerjaan, ya. Bahkan tidak sedikit di antara para pejabat yang menghalalkan segala cara, ya, untuk memperoleh rizki dari jalur yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai seorang mukmin, kita sebagai orang yang beriman, yang mengaku hamba Allah, kita kudu yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menyia-nyiakan kita sebagai hambanya. Ya, karena kita adalah hamba Allah. Sudah pasti, ya, Allah Subhanahu wa taala yang menjamin rezeki kita semua. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Az-Zariyat, innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang memberi rizki dan memiliki kekuatan, ya. Segala bentuk keinginan rezeki kita pasti dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka keyakinan inilah yang harus kita tanamkan sehingga tidak ada timbul kekhawatiran dalam hidup. Kalau kita sudah yakin bahwasanya Allah Maha Pemberi rizki, maka insya Allah tidak ada kekhawatiran dan ketakutan di dalam kehidupan kita. Karena yang menjadi persoalan, yang menjadi permasalahan adalah ketika seorang hamba tidak yakin kepada Allah bahwasanya Allah Maha pemberi rizki. Maka dia hidupnya dipenuhi dengan kegelisahan, kekhawatiran, takut nggak bisa dapat duit, takut nggak bisa dapat pekerjaan. Ya, kalau dagang takut dagangannya nggak laku, betul. Kalau bisnis takut bisnisnya nggak goal. Ya, jadi kitalah sebagai hamba Allah, kitalah sebagai seorang mukmin harus menanamkan, menguatkan keyakinan kita kepada Allah, memupuk keyakinan kita agar Allah Subhanahu wa taala Maha Pemberi rizki di dalam kehidupan kita. Hal ini sudah ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam rangkaian hadis Arba'in An-Nawawi, di hadis keempat itu diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Al-Muslim, ya, bahwasanya ketika kita di dalam rahim ibu kita, ya, di dalam kandungan ibu kita, ya, umur 4 bulan, ya, Allah Subhanahu wa taala meniupkan ruh dan memerintahkan malaikat untuk menuliskan bikatbi rizkihi wa ajalihi wa amalihi wa sa'idun aw syaqiyun. Jadi ketika kita di dalam rahim ibu kita, orang tua kita dalam umur 4 bulan sudah ditetapkan rezeki, ajal dan amal kita serta bahagia atau kita mendapat kesengsaraan. Maka kita tidak perlu khawatir, ya, ma'asyiral hadirin, kita tidak perlu khawatir, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan rezeki kita. Masyaallah, ahlan wa sahlan Al Ustaz Haji Cecep Usman. Ya, masyaallah, ini malam banyak yang hadirin ini, Bi. Ya, mudah-mudahan terus bertambah ini jamaahnya. Ahlan Ustaz, masyaallah, mabrur ya, masyaallah. Ya, fadal iya. Dekat beliau insyaallah aman. Maka hadirin, ya, agar kita menjalani kehidupan kita dengan tenang, agar kita bisa menuntaskan misi kita sebagai khalifah. Ya, kita ini adalah khalifatullah, kita adalah khalifahnya Allah Subhanahu wa taala di muka
di muka bumi ini. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Di antara khalifahnya Allah di muka bumi ini adalah kita. Ya, agar kita menjalani misi kehidupan kita, Allah Subhanahu wa taala menetapkan 3 jenis rizki kepada kita. Yang pertama adalah rizki yang pokok, ya, yang sudah pasti kita dapatkan dan seluruh makhluk Allah mendapatkannya. Ya. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surat Hud, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Ya, tidak ada suatu makhluk yang bergerak atau yang bernyawa melainkan rezekinya sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah jaminan rezeki yang Allah berikan kepada kita tanpa kita minta, tapi Allah sudah pasti ngasih. Apa contohnya? Kita bisa bernafas secara gratis. Alhamdulillah. Benar nggak? Sampai sekarang kita bisa menghirup oksigen dengan nyaman, dengan puas, ya, tanpa harus bayar. Sampai sekarang juga kita masih merasakan nikmat kehidupan, ya. Kadang ma'asyiral hadirin, ya, ketika kita sebelum tidur kan kita kadang lupa berdoa, betul nggak? Ada sebagian kita mungkin yang lupa berdoa, ya. Tetapi walaupun kita lupa berdoa bismikallahumma ahya wa bismika amut, ya, tetapi kita tidur Allah masih membangunkan kita. Betul enggak? Ya, Allah masih ngebangunin kita. Ini adalah nikmat kehidupan yang tanpa diminta sudah pasti Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ya, maka doa bangun tidur itu alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami kembali setelah kita dimatikan. Jadi ketika kita tidur itu kita lagi semi meninggal, Pak. Ya, kita lagi tidur lagi semi meninggal. Makanya ya, kita bersyukur walaupun kita enggak doa, enggak minta sama Allah sebelum tidur, tapi Allah sampai sekarang masih ngebangunin kita, betul nggak? Ya, berapa banyak ya, saudara kita yang tidurnya bablas, ya, tidur sampai sekarang belum bangun lagi, betul nggak? Ya, kita alhamdulillah walaupun tanpa diminta, ya, tanpa kita berdoa, tapi Allah sudah memberikan nikmat kehidupan kepada kita. Nikmat keluarga yang nyaman, mendapat fasilitas dalam kehidupan yang alhamdulillah luar biasa yang tidak semua orang bisa merasakan apa yang kita rasakan. Ini patut kita syukuri dan ini adalah hakikatnya pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang pertama, ya. Bagian yang pertama, Allah sudah pasti memberikan rizki yang pokok, sudah menjamin seluruh makhluknya mendapatkan rizki. Kemudian yang kedua, ar-rizqu bil kasbi. Nah, ini yang berkenaan dengan ikhtiar atau usaha. Ya, rezeki yang kita peroleh dengan ikhtiar kita, dengan usaha kita. Ya, Allah memberikannya lewat usaha, lewat ikhtiar yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Maka dalam hal ini kita dituntut untuk mengeluarkan seluruh potensi kemampuan kita. Ya, yang punya ilmu maka dia berusaha lewat ilmunya. Yang punya tenaga maka dia berusaha lewat tenaganya. Yang punya kreativitas, ide, gagasan, dia berusaha lewat ide, gagasan dan kreativitasnya. Ar-rizqu bil kasbi menuntut kita untuk berusaha semaksimal mungkin agar Allah Subhanahu wa taala mendatangkan rizki kepada kita, ya. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam firman-Nya wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah dia usahakannya. Jadi harus ada usaha, ya. Kalau kita diam aja, ya. Kalau kita enggak ada usaha, enggak ada kerjaan, enggak ada aktivitas,
Ya, kira-kira kita akan dapat lebih atau tidak, Pak? Ya, tentu tidak akan mendapatkan yang lebih. Ya, ini ada kisah sederhana, ada dua mahasiswa di Mesir ya. Dua mahasiswa ini mempunyai pandangan pikiran yang berbeda. Yang satu dia meyakini bahwasanya Allah menjamin rizki ya tanpa berusaha. Yang satu lagi ya dia meyakini bahwasanya Allah menjamin rizki dengan cara berusaha atau berikhtiar dengan semaksimal mungkin. Akhirnya karena dua-duanya kekeh ingin membuktikan ya mana yang paling benar, ya maka yang meyakini bahwasanya Allah menjamin rezeki tanpa berusaha, ya ada sebuah masjid di dekat kos-kosannya. Ya kalau masjid di Timur Tengah itu, Pak, ya kalau lagi musim-musim Ramadan itu suka banyak para muhsinin yang membagikan makanan. Akhirnya yang pemuda yang pertama, mahasiswa yang pertama ini yang meyakini bahwasanya Allah menjamin rezeki tanpa kita berusaha, dia masuk ke masjid, ya ngumpet di bawah kolong meja. Ya, kemudian yang satu lagi, yang mahasiswa yang satu lagi, ya dia duduk di zawiyah di ujung, ya di ujung masjid paling depan agar terlihat oleh muhsinin. Ya, sehingga ketika muhsinin datang memberikan makanan, dia terlihat, ya kemudian dia diberikan. Ya malam pertama muhsinin datang, dia diberikan, yang duduk di pojok dikasih, yang di kolong meja enggak dapat. Ya karena enggak kelihatan. Ya. Kemudian malam kedua sama, ya, yang di pojok dapat, yang di kolong meja enggak kebagian, ya, enggak kelihatan. Sampai ketiga malam, ya, udah enggak kuat, ya, udah merasakan lapar ini, yang mahasiswa pertama ini udah merasakan kelaparan, ya, sehingga para muhsinin ingin memastikan hal min akhir, adakah yang belum kebagian, ya, ketika muhsinin ini ingin beranjak dari masjid, ya tiba-tiba dari kolong meja ada yang ngasih kode dehem gitu, Pak. Ya ada yang dehem. Oh ternyata setelah dicek di kolong meja ada seorang mahasiswa yang sudah 3 malam di kolong meja dia, Pak. Ya karena dia meyakini Allah menjamin rezeki tanpa berusaha. Akhirnya karena dia mendehem, tahu kan ya muhsinin ini tahu, ya akhirnya dia dikasih langsung 3 kotak dikasih itu makanan karena lapar udah 3 malam nggak makan. Itu luar biasa. Akhirnya temennya yang satu nyamperin, ya kata saya juga apa ya, Allah tuh pasti memang menjamin rezeki, tapi Allah juga menuntut kita untuk berusaha. Maka dehem ente gitu tuh, dehemnya ente itu adalah usaha, betul nggak, Pak? Cuman dehem doang gitu. Sama kayak kalau ustadz ngedehem kan itu kode, ya apa minta air ya apa minta apa, itu dehemnya itu usaha. Ya maka kita juga dituntut ya sebagai hamba Allah untuk mempunyai usaha maksimal dalam menggapai atau mencari rizki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Setiap usaha yang kita lakukan, ya segala kemampuan usaha yang kita lakukan, pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hasil sebagaimana usaha yang kita maksimalkan. Maka dalam Al-Qur'an, wa allaisa lil insani illa ma sa'a, setiap manusia akan diberikan dari hasil apa yang dia usahakan. Ya, dalam bahasa Arab itu usaha yang serius, usaha yang sungguh-sungguh, ya dikatakan dalam bahasa Arab itu kalimatnya atau perkataannya adalah sa'a yas'a sa'yan. Ya, sa'a yas'a sa'yan. Itu usaha serius yang sungguh-sungguh. Sa'a yas'a sa'yan. Kalau kita mendengar kalimat sa'i, ya biasanya kata sa'i itu ada pada apa, Pak? Ya, kata sa'i itu yang pernah umroh sama haji pasti pernah merasakan, betul nggak? Ya, sa'i. Jadi sa'a yas'a sa'yan. Tuh, ini udah ada nih, Pak, nih hasilnya nih. Jadi dari usaha ini, ya. Udah ini baru jeruk nih, belum yang lain-lain nih. Ya. Jadi kalau dalam rangkaian ibadah haji dan umroh, sa'i itu apa, Pak? Sa'i itu apa? Yang udah pernah haji dan umroh?
Sa'yi itu apa? Jalan, ya, lari. Ya. Tapi pada makna sebenarnya sa'yan atau sa'yi itu adalah usaha yang serius atau kesungguhan yang serius yang kita berikan. Ya. Maka dalam hal ini dari sa'yi itu, di tempat sa'yi itu ada peristiwa yang bisa kita ambil hikmahnya. Ya, di dalam sa'yi itu ada sebuah pelajaran yang bisa kita ambil dari sosok manusia yang mulia. Ya, sosok manusia mulia, sosok wanita yang sangat luar biasa. Ya, yang begitu sungguh-sungguh dalam mencari rizki Allah Subhanahu wa taala, sehingga ya Allah Subhanahu wa taala abadikan itu dalam rangkaian ibadah haji dan umroh. Ya, awal mulanya bagaimana bisa menjadi rangkaian ibadah umroh, ibadah haji dan umroh, sa'yi tersebut. Ya, awal mulanya ketika Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, ya Allah Subhanahu wa taala abadikan, ya, di dalam surat Ibrahim ayat 37, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Jadi awal mula, ya, ketika Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, ya, mengantarkan Siti Hajar, ya, istrinya Nabi Ibrahim bersama anaknya, ya. Siapa nama anaknya, Pak? Nabi Ismail. Biwadin ghairi dzi zar'in. Nabi Ibrahim mengantarkan istri dan anaknya ke tempat yang gersang, tidak ada kehidupan, bahkan tidak ada tumbuhan sedikit pun, tidak ada mata air atau sumber air. Ya, ini memberikan tanda bahwasanya ketika itu Nabi Ibrahim meninggalkan istri dan anaknya dalam kondisi yang sangat sulit, Pak. Ya, sangat sulit. Tidak ada kehidupan, tidak ada tumbuhan, tidak ada sumber air. Biwadin ghairi dzi zar'in. Tidak ada kehidupan sedikit pun. Ya. Nabi Ibrahim ninggalin tuh Ibunda Siti Hajar bersama Nabi Ismail. Kemudian ketika Nabi Ibrahim hendak meninggalkan Ibunda Siti Hajar dan Nabi Ismail, tiba-tiba istrinya menarik tangannya, kemudian mengatakan, ahadza min amrillah. Wahai suamiku tercinta, apakah engkau melakukan ini atas dasar perintah Allah? Apa jawab Nabi Ibrahim? Bala. Ya. Kalau memang ini perintah Allah, ya, la yudhi'an Allah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan kami. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakanku dan anakmu. Ya. Ibunda Siti Hajar begitu yakin bahwasanya ia ditinggal di tempat yang tandus, ya, hanya memiliki bekal secukupnya atau seadanya, ya, bermodalkan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditinggallah, ya, Ibunda Siti Hajar bersama Nabi Ismail yang waktu masih bayi. Hari demi hari kemudian perbekalannya habis. Ya, air ASI dari Ibunda Siti Hajar tidak keluar. Ya, bekal habis, air ASI tidak keluar. Ya, Nabi Ismail nangis, Pak. Nabi Ismail nangis. Ya. Kalau ukuran kita udah gimana tuh? Ditinggal di mana nih? Misalkan di tengah hutan. Ya, kalau tengah hutan masih mending ada pohonan, ya. Yang bekal habis bisa makan daun, ya. Kalau di situ nggak ada pohonan, nggak ada air, Pak, ya itu luar biasa. Kalau kita mungkin udah bingung, ya udah luar biasa, udah ngeluh, ya. Tapi Ibunda Siti Hajar tidak berhenti sampai di situ. Walaupun perbekalannya habis, ya, Nabi Ismail menangis. Apa yang ia lakukan? Ya, dia yakin kepada Allah bahwasanya Allah sangat memberi rizki, sang pemberi rizki. Ya, tapi ia keluarkan ikhtiar, usaha yang maksimal. Ya,
sehingga Ibunda Siti Hajar berlari dari mana? Dari bukit Sofa ke Marwah. Berapa kali itu? 7 kali, bolak-balik. Ya, bukit Sofa ke Marwah 7 kali. 7 kali. Satu kali balik belum dapat. Ya, 2 kali balik belum dapat tanda-tanda rezeki. Ya, akhirnya sampai 7 kali. Ya, barulah Allah Subhanahu wa taala menetapkan ketika Nabi Ismail sedang menangis, dihentakkan kakinya di tanah. Kemudian ketika itulah muncul yang namanya mata air. Ketika Ibunda Siti Hajar ya melihat bahwasanya di kaki anaknya ada mata air, barulah ia menghampiri anaknya. Tuh, luar biasa. Jadi walaupun kita yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjamin rezeki kita, ya, tapi tetap ada usaha yang harus kita lakukan. Ada effort, ya, ada usaha yang harus kita berikan, maksimalkan di dalam kehidupan kita sehingga yang kita inginkan dari rezeki kita insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam berusaha kita harus pegang, yang pertama ada al-husnuzon billah, berusaha yakin dan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibunda Siti Hajar membuktikan bahwasanya ia senantiasa selalu berprasangka baik. Ia senantiasa selalu berkeyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun ditinggal di padang yang tandus gersang, tidak ada kehidupan sama sekali, Allah Subhanahu wa taala menjamin rezekinya. Maka dalam hidup pun sama, Pak. Ya, kita harus yakin kepada Allah. Jangan pernah kita berputus asa. Ya, baru mulai usaha, baru mulai dagang, ya udah hujan. Gitu kan ya. Kadang-kadang udah banyak ngeluh, ya Allah, ya hujan mulu gitu kan. Padahal baru hari itu hujan, ya kemarin nggak hujan, ya baru mau berangkat, baru hari pertama berangkat kerja udah macet, ya elah macet lagi, ya padahal kan kalau dia berangkat lebih awal kan bisa nggak macet, betul nggak? Ya dia kena macet kan gara-gara dia kesiangan, betul nggak? Ya jadi gitu, jangan sampai ada potensi kita untuk berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah usaha maksimal, ya, tapi belum kunjung hasil. Jangan pernah menyerah, jangan pernah berputus asa. Ketika Allah Subhanahu wa taala belum memberikan hasil kepada kita, tandanya Allah pengen kita lebih dekat lagi kepada Allah. Ya Allah, udah 2 hari nyari kerjaan belum dapat. Ya Allah, ya udah 3 hari dagang, ya lakunya cuma 2, 3. Ya disitulah, ya ketika kita nyebut ya Allah, kita semakin sering, Pak, nyebut nama Allah. Ya, jadi kita semakin sering lagi ngangkat tangan ya Allah, semakin sering lagi kita sujud. Ya jangan sampai ya kita memiliki beribu-ribu keinginan, tetapi ketika sujud kita terburu-buru. Ya, beribu-ribu keinginan kita, tapi kita sujudnya terburu-buru. Ya, kita yakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala belum memberikan hasil kepada kita. Kita yakini bahwasanya Allah pengen kita lebih mengangkat tangan lagi. Ya, tandanya Allah pengen kita diberikan pahala akhirat yang lebih, Pak. Ya, dunia ini kecil bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika kita sudah berusaha maksimal tapi belum diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah kita menyerah. Ya, maksimalkan usaha kita, ikhtiarkan dengan semaksimal mungkin. Ya, angkat lebih doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, banyakin istighfar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun hasil dunianya belum diberikan, minimal pahala akhirat kita dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itulah ar-rizqu bil kasbi, menuntut kita untuk terus-menerus berusaha, jangan pernah berputus asa, dan juga jangan sampai ya kita mengatakan sesuatu yang merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Ya, atau perkataan apa yang merendahkan Allah Subhanahu wa taala?
Ya Allah, kok kayaknya saya sulit banget dapat rezeki. Jangan begitu, Pak. Ya Allah, kok kayaknya seret banget rezeki saya. Ya, kok kayaknya saya mulu yang dapat musibah. Jangan begitu. Itu tandanya kita tidak yakin kepada Allah dan merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Kita perlu yakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha pemberi rizki dan Maha memberikan kemudahan dalam kehidupan kita. Kemudian yang ketiga, ada rizki yang kita peroleh dari keberkahan. Ini luar biasa, Pak. Ya, ada rizki yang kita peroleh dari keberkahan. Tadi yang pertama rizki pokok yang sudah Allah berikan kepada kita tanpa kita minta. Yang kedua rizki lewat ikhtiar, lewat usaha yang harus kita keluarkan segala potensi maksimal yang ada di dalam diri kita, dari ilmu atau tenaga yang kita punya, kita keluarkan dengan semaksimal atau dengan sesungguh-sungguh mungkin. Kemudian yang ketiga ada rizki lewat keberkahan yang Allah berikan kepada kita. Nah, rizki yang diberikan oleh Allah lewat keberkahan inilah yang berproses dari spiritualitas kita, hubungan baik kita, hubungan batin kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hal ini ditegaskan di dalam Al-Qur'an, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, maka Allah akan berikan jalan keluar yang terbaik atas setiap permasalahan yang ia hadapi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan diberikan oleh Allah rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya, Masya Allah, kita yang rajin ibadah, rajin hadir ke pengajian, ya, rajin tahajudnya, kemudian rajin infak sedekahnya, insya Allah tuh ada aja rezeki yang Allah berikan dari arah yang tidak disangka-sangka, berupa keberkahan yang kita rasakan. Berkah apa? Ketenangan batin, betul nggak Pak? Ketenangan dalam rumah tangga, ya, betul nggak? Ya, Bapak lebih milih hidup tenang apa enggak tenang, Pak? Ya, mau yang mana? Hidup tenang apa enggak tenang? Kaya enggak tenang apa miskin tenang, Pak? Enggak ada pilihan ketiga. Udah pasti. Kaya tenang. Iya, kaya orang. Ya. Berapa banyak ya mereka yang bergelimpangan harta, ya, rumahnya bagus, rumahnya mewah, tetapi tidak memiliki ketenangan. Kita alhamdulillah Allah cukupi dengan keberkahan. Ya, walaupun gaji kita 10 juta, tuh 10 juta dikit apa banyak, Pak? Ya, banyak apa dikit 10 juta? Kurang apa? Kurang apa enggak dapat gaji 10 juta? Kurang. Luar biasa. Ya, tapi alhamdulillah ya punya rumah yang dekat dengan masjid sehingga bisa sholat berjamaah di musola dan di masjid. Ya, punya anak-anak yang tumbuh dalam ketaatan, ya, setiap mendengar azan ia selalu bergegas untuk sholat. Punya istri yang alhamdulillah taatnya luar biasa, betul Pak? Ya, punya istri yang menyejukkan hati kita, ya, yang menenangkan hati kita, ya, itu sudah nikmat yang sangat luar biasa, ketenangan atau keberkahan yang Allah berikan di dalam kehidupan kita. Kemudahan juga hadir, ya, yang biasanya kita harus berusaha maksimal untuk mendapatkan rizki, ya, akan tetapi kali ini Allah permudah jalannya. Tidak perlu dengan usaha yang maksimal, ya, ada saja kalanya kemudahan yang Allah berikan kepada kita sehingga hasilnya sama, kita mendapatkan rezeki yang berkelimpahan. Inilah rezeki yang berkah, ya, lewat hubungan batin kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah, ya, ada seorang pemuda, Pak. Ya, seorang pemuda, ceritanya ini seorang pemuda ini
baru pulang dari pengajian, ya, baru pulang dari pengajian, baru pulang ngaji. Ya, pulang ngaji dia jalan lewat pinggir sungai. Ya, mungkin di antara kita sudah pernah mendengar ceritanya. Pulang ngaji lewat pinggiran sungai, tiba-tiba ya capek dia neduh sebentar, berhenti sejenak, ngasoh. Ya di pinggir sungai atau di pinggir kali, ya dia ngasoh. Perut lapar, ya badan capek, lelah karena habis pulang ngaji ya sama gurunya. Tiba-tiba ada sebuah apel dari sungai lewat, Pak. Ada sebuah apel. Ya, dicomotlah karena memang dalam kondisi lapar, Pak. Ya, dicomotlah itu apel di kali. Jangan membayangkan kali zaman dulu sama sekarang, Pak, ya. Ya, jangan dibayangin kalau kali sekarang kan udah banyak kontaminasinya. Luar biasa. Kali zaman dulu mungkin masih alami, masih jernih, airnya masih bagus. Ada apel lewat di kali, diambil ini apel. Ya, baru 3 kali gigitan dia baru ingat, astagfirullahalazim. Ya, ini apel bukan punya saya. Gitu. Dia baru ingat, ini apel bukan punya saya. Ya, ini apel bukan punya saya. Dia tidak mau makan barang yang subhat. Ya, karena dia habis pulang ngaji, ya baru dapat ilmunya dari gurunya. Sehingga dia bertekad ya untuk nelusuri sepanjang sungai ini. Ya, barangkali ada tanda-tanda ini apel jatuhnya dari mana. Diikutilah sungai tersebut oleh pemuda ini, ya enggak lama kemudian ya di depan itu ada kebun apel yang luas. Ada kebun apel yang luas di pinggir sungai. Dia yakini bahwasanya ini apel jatuh dari kebun itu, Pak. Ini apelnya jatuh dari kebun itu yang ada di pinggiran sungai. Dia cari pemiliknya, dia samperin, ya. Ada bapak-bapak yang sedang berada di dalam kebun itu. Wahai bapak, apakah Anda pemilik kebun ini? Ya, kata si bapak ini, oh bukan, saya hanya petani, saya hanya tukang jagain aja. Ya, pemilik kebun ini rumahnya ada di kota. Tuh, masya Allah. Ya, ada apa? Ya, saya tadi nemu apel ini di sungai, kemudian saya makan. Saya pengen minta izin dari yang punya untuk mengikhlaskan apel ini. Ya, akhirnya kata yang jaga kebun ini, wah, yang punya rumahnya di kota. Ya, disamperin lah tuh. Ya, tuh luar biasa. Padahal sebuah apel doang, Pak. Apel doang satu apel. Ya, kan kalau kita langsung makan kan nggak ketahuan, betul nggak? Ya, apel doang, seapel-apelnya satu. Akhirnya karena pemuda ini luar biasa, ya dia ingin menjaga hal-hal yang subhat masuk ke dalam tubuhnya, ke dalam dirinya, ya akhirnya dia kejar pemilik kebun tersebut. Ya, kejar sampai ke kota, dia cari-cari, qadarullah akhirnya ketemu. Singkat cerita, ketemulah oleh sang pemilik kebun apel. Assalamualaikum, sampai di rumahnya, ya waalaikumsalam. Wahai Tuan, apakah Tuan yang memiliki kebun apel yang ada di pinggiran sungai? Ya, ya betul wahai anak muda. Ada apa gerangan engkau datang ke rumahku? Diceritakanlah, kemarin saya habis pengajian, ya duduk sebentar di pohon, ya saya nemu apel di sungai, ya yang jatuh dari kebun Tuan. Ya, dan apel ini sudah saya makan, ya maka saya ingin meminta keikhlasan dan keridhaan dari Tuhan atas apel yang saya makan. Tuh, luar biasa. Wahai pemuda, aku akan mengikhlaskan, memberikan ridho atas apel yang kamu makan, ya, asalkan engkau memenuhi syaratku. Ya, ini si bapak ini, si tuan ini dia tahu bahwasanya ini pemuda soleh, Pak. Ya, nggak mungkin kan? Ya hanya apel doang dia sampai effort luar biasa, ya sampai berusaha luar biasa untuk nyari yang punya kebun. Ya. Apa syaratnya wahai Tuan? Ya, syaratnya adalah engkau nikahi putriku. Oh, disuruh nikahin anaknya, Pak. Tuh luar biasa. Tuh luar biasa. Enak apa enggak ini?
Nah, ntar dulu, jangan enak-enak baik. Ya. Putriku ini adalah putri yang cacat, katanya begitu. Matanya tidak melihat, dia tidak bisa melihat. Dia bisu, tidak bisa berbicara. Dia tuli, nggak bisa dengar. Dia lumpuh, kakinya nggak bisa gerak. Tuh, mau itu Pak nikahin yang model begitu? Lah mikir berapa beribu-ribu kali. Ya, kalau bahasa kita ini udah cacat paket lengkap apa gimana ini? Ya, nggak bisa lihat, nggak bisa ngomong, nggak bisa dengar, lumpuh. Tuh, ini pemuda ini udah ngebayangin lah ya gimana ini? Nah, masih muda masa udah dapat yang model begini kan begitu kan? Ya. Akhirnya karena dia ingin menjaga ya hubungan batinnya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, agar tidak ada hal yang masuk ke dalam dirinya, hal-hal yang syubhat atau perkara-perkara yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, ya, tawaran Tuhan atau syarat yang diberikan Tuhan akan saya terima. Ya, untuk itu kamu saya nikahkan, dinikahkannya langsung. Ketika dia bilang bismillah langsung dinikahkannya. Ya, sudah dinikahkan, ya, engkau sah menjadi suami dari istri anakku. Silahkan engkau masuk ke dalam rumah dan engkau ketuk kamarnya. Ya, begitu masuk ya ke kamarnya, ke rumahnya, cari kamarnya, diketok pintunya. Assalamualaikum. Dia kan tahu kalau ini perempuan kan nggak bisa dengar, tapi nggak apa-apa untuk adab dia ngucapin salam. Assalamualaikum. Ternyata dari dalam dijawab waalaikumsalam. Dia kaget dah. Jangan-jangan salah kamar gitu kan ya. Salah kamar kayaknya nih. Iya. Iya. Akhirnya si perempuan itu ya tahu bahwasanya ada seorang pemuda ini. Enggak, engkau enggak salah kamar ya. Ini memang aku memang anak dari si pemilik kebun apel ini. Akulah anak satu-satunya. Masya Allah, kaget dia. Ayahmu bilang kepadaku bahwasanya kamu tuli, nggak bisa lihat, ya, nggak bisa dengar, bisu, nggak bisa ngomong, lumpuh, nggak bisa jalan sama sekali. Ya, tapi ini engkau Masya Allah gadis cantik luar biasa, Pak. Ya, ternyata ini adalah gadis primadona di desa tersebut, Pak. Jadi rebutan pemuda sekampung tersebut, Pak, luar biasa. Ya, ya luar. Ya. Ini si gadis ini mengatakan, ya, ayahku mengatakan kepadamu bahwasanya aku buta, tidak bisa melihat. Aku buta dari melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayahku menyampaikan kepadamu bahwasanya aku tuli. Aku memang tuli dari mendengarkan perkataan yang tidak baik. Ayahku menyampaikan kepadamu bahwasanya aku bisu. Ya, aku bisu untuk mengatakan perkataan yang tidak baik. Ayahku mengatakan kepadamu bahwasanya aku lumpuh, kakiku tidak bisa berjalan. Ya, memang kakiku lumpuh dari berjalan ke tempat yang tidak baik. Masya Allah, luar biasa. Pemuda yang soleh mendapatkan wanita yang soleha. Asbab apa? Asbab ia menjaga dirinya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Ia mendapat keberkahan, ia mendapat wanita yang soleha. Bahkan bonusnya apa, Pak? Dia mendapatkan apel yang diizinkan oleh yang punya kebunnya. Bahkan sekebun-kebunnya udah jadi punya dia, Pak. Tuh, luar biasa, udah jadi mantu, ya kan? Udah pasti dapat jatah bagian, betul nggak? Ya, maka Pak, hadirin jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketakwaan yang kita tanamkan, ya, keyakinan kepada Allah yang kita tanamkan, kemudian ikhtiar kita untuk menjaga hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hidup, ya, inilah yang mendatangkan keberkahan di dalam kehidupan kita. Memang kita punya gaji, ya, tapi tidak setiap orang yang punya gaji punya ketenangan dalam hidup. Memang kita punya rumah, yang mewah, tapi tidak setiap orang punya rumah yang mewah, ada kenyamanan yang dia rasakan. Memang kita bisa makan setiap hari 3 kali, ya, tapi tidak setiap orang
bisa makan, kemudian dia bisa menikmati apa yang dia makan. Kita alhamdulillah ya, walaupun makan hanya pakai goreng teri sama sambal udah nikmat, betul nggak Pak? Ya, nikmat nggak tuh? Ya, goreng teri sama sambal, ya di apa namanya lalapnya daun singkong, sayurnya sayur asem, ya makan di depan rumah, yuk luar biasa, adem bener Pak. Ya, dipanggilin sama teman kita, Pak Haji, enggak nengok kita Pak. Ya, dipanggilin enggak nengok. Saking apa ya tuh? Saking nikmatnya tuh. Ya, saking nikmat. Oh, enggak kelihatan. Luar biasa. Maka banyak orang yang makanan banyak, ya daging segala macam, semur, rendang, apalagi ya sayurnya sayur opor segala macam, tapi dia tidak bisa menikmati. Karena apa? Karena tubuhnya penuh dengan kolesterol, diabetes dan segala macam asam urat tuh. Luar biasa, dia tidak bisa menikmati. Alhamdulillah ya, keberkahan itu datang kepada kita. Inilah yang harus kita syukuri, karena keberkahan yang kita dapatkan dalam kehidupan kita karena kita menjaga hubungan batin kita, menjaga hubungan baik kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa kita menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bisawab. Mudah-mudahan yang dapat saya sampaikan ini menjadi manfaat khususnya untuk diri saya yang menyampaikan dan umumnya untuk jamaah sekalian. Mudah-mudahan kita semakin mendapat rezeki yang halal dan barokah. Amin ya rabbal alamin.